Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Tabrisa Fatihah Irijawanto, kelas MBS 20D, Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2010101103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Al-Ijma' atau kesepakatan para ulama sebagai tugas mata kuliah Ushul Fikih 2. Baik, langsung saja. Jadi untuk pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengertian al-ijma', yang kedua adalah landasan syariah dari al-ijma', yang ketiga adalah rukun ijma', yang keempat adalah syarat ijma', yang kelima adalah tingkatan-tingkatan di ijma', dan yang keenam adalah kehujahan ijma', dan yang terakhir ada contoh-contoh dari ijma' itu bagaimana. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu adalah pengertian al-ijma'. Apa sih al-ijma' itu? Nah, di sini ada dua. Ada secara istilah dan ada secara bahasa. Jika secara istilah, al-ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara yang bersifat praktis. Jadi, kesepakatan para mujtahid itu siapa? Para mujtahid itu adalah orang-orang yang berhak untuk berijma', orang-orang yang sudah memenuhi kriteria untuk berijma', untuk memutuskan suatu hukum syara bersifat praktik. Kenapa kok ada itu gitu? Nah, di sini dijelaskan kan bahwa masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi zaman dahulu ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat itu jika kebingungan terhadap hukum-hukum Islam yang ada, dia langsung menanyakan kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat bingung tuh, harus tanya ke siapa lagi nih gitu. Maka adanya ijma' ini adalah para ulama gitu ya, para mujtahid itu berdiskusi, bersepakat, mempunyai metode untuk menentukan hukum syara seperti itu. Nah, untuk yang secara bahasa itu adalah keteguhan dan kesepakatan seperti itu. Nah, yang kedua adalah landasan syariahnya. Oke, landasan syariahnya yang artinya adalah apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik. Apa yang dipandang kaum muslimin jelek, maka menurut Allah juga jelek. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak derajatnya sahih. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah baik. Nah, kaum muslimin yang menganggap sesuatu itu baik itu adalah para mujtahid itu tadi. Jadi, para muslimin yang lain juga boleh menganggap itu baik gitu. Karena para mujtahid itu tadi sudah memenuhi kriteria yang insya Allah dia dekat gitu dengan Allah. Maka Allah juga menganggapnya itu baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah rukun ijma'. Nah, rukun itu gimana sih? Rukun itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijma'. Ada apa aja tuh? Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah ada beberapa mujtahid atas suatu masalah. Jadi, ketika ada seorang yang membingungkan atas hukum syara gitu ya. Nah, di situ ada beberapa mujtahid. Seperti itu. Ada orang-orang yang berhak untuk berijma'. Yang kedua adalah adanya kesepakatan semua mujtahid atau sebagian mujtahid atas hukum syariat. Jadi dia bisa hukumnya itu bisa dipakai oleh orang-orang banyak. Itu ketika ada sebagian mujtahid itu yang setuju atau bahkan semuanya gitu. Kalau tidak semuanya, sebagian pun juga boleh kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah setiap mujtahid mesti menyampaikan berbagai pendapatnya secara gamblang. Jadi para mujtahid itu berkewajiban untuk menyampaikan gitu ya kepada halayak umum gitu ya terkait dengan hukum yang dia tetapkan tadi seperti itu. Yang keempat adalah adanya suatu kesepakatan seluruh mujtahid atau sebagiannya gitu. Jadi boleh keseluruhan atau boleh sebagiannya. Baik, selanjutnya adalah syarat ijma'. Oke, yang pertama adalah yang melakukan ijma' tersebut adalah orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Jadi, seorang mujtahid yang memenuhi kriteria. Itu ada di pembahasan ijtihad ya. Nah,
seorang mujtahid yang memenuhi kriteria itu contohnya memenuhi kriteria dia harus bisa bahasa Arab, dia harus mahir bahasa Arab, dia harus mengetahui seluk-beluk Al-Quran, asbabul nuzul, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi orang yang menfatwakan sesuatu itu harus memenuhi kriteria tersebut. Oke, yang kedua adalah kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya. Oke, yang ketiga adalah ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Itu pasti karena memang adanya ijma itu adalah karena Rasulullah wafat gitu ya. Para sahabat bingung mau tanya ke siapa. Jadi, yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijma. Itu adalah sumber hukum kita, para kaum muslimin. Nah, berikutnya adalah tingkatan ijma. Di sini tingkatan ijma itu ada dua. Yang pertama adalah ijma sahih. Apa tuh ijma sahih? Jadi ijma sahih adalah ketika setiap mujtahid menyatakan sepakat menerima pendapat atas suatu hukum yang ditetapkan, yaitu dengan cara setiap mujtahid mengutarakan pendapatnya dan perbuatannya secara gamblang gitu ya, sehingga masyarakat muslimin yang lainnya itu melihat dengan jelas, oh, para mujtahid yang ini tuh setuju banget nih sama ini gitu. Jadi kita paham gitu, kita tahu gitu secara tersurat dia mengungkapkan bahwa oke, saya setuju dengan fatwa yang ini, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tingkatan yang kedua. Yang kedua itu adalah ijma sukuti. Nah, ini tuh beda dengan sahih. Jadi ijma sukuti itu ada sakauti adalah mengutarakan pendapat oleh beberapa mujtahid secara gamblang. Tapi sebagian di antaranya mereka tidak mengomentarinya dan juga tidak ada yang mengingkarinya. Jadi bingung dong kita ini setuju atau enggak gitu. Nah, maka ada perbedaan pendapat nih antara mazhab-mazhabnya gitu ya. Maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, mazhab lain yaitu adalah ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa termasuk di antaranya ialah Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Al-Ghazali berargumen bahwasanya sebagai dalil hukum yang pasti terdapat ada berbagai pertimbangan yang mengapa mereka menyatakan demikian. Bersuara pertama adalah merupakan suatu kewajiban bagi para mujtahid untuk mempelajari lebih memilih lihat ulama lainnya, sehingga bagaimanapun juga dan ketika pada suatu masalah dia tidak berkomentar atau tidak menjelaskan secara gamblang yang tentang hasil ijtihad ulama lain, maka dengan sendirinya itu menunjukkan itu hanya sampai pada tingkat persangkaan yang kuat, bukan keyakinan. Ketika alasannya karena ada banyak kemungkinan mengenai diamnya sebagian mujtahid. Yang kedua, mengapa tidak bisa serta merta dikatakan ijma gitu ya, padahal diam doang. Nah, yang kedua adalah tidaklah layak bagi seorang mujtahid. Bagaimana nih solusinya? Mereka diam saja ketika mendengar ada ganjalan mengenai fatwa daripada mazhab lain, yaitu adalah mereka ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah, termasuk diantaranya ialah Abu Bakar al-Baqillani ada mazhab lain tuh Al-Ghazali berargumen bahwasanya bisa jadi terdapat mazhab lain yaitu adalah ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah, termasuk diantaranya ialah Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Al-Ghazali berargumen bahwasanya bisa jadi terdapat sebuah halangan yang mencegah seseorang untuk bersuara meskipun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat tersebut dan lebih memilih untuk diam. Sehingga bagaimanapun juga ijma sukuti ini tetap dikategorikan sebagai dalil yang dhonni. Yaitu apa? Dhonni itu dalil dhonni itu hanya sampai pada tingkat persangkaan yang kuat, bukan keyakinan. Alasannya karena ada banyak kemungkinan mengenai diamnya sebagian mujtahid tersebut dan tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai sebuah persetujuan. Seperti itu. Oke, nah bagaimana nih solusinya? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari perbedaan pendapat tersebut, Al-Midi kemudian mengambil jalan tengah nih, bahwa ijma sukuti ini tetap merupakan sebuah dalil yang bersifat dhonni. Gitu ya. Argumentasinya didasari kepada boleh dianggap sah hanya pada zahirnya saja, namun tidak bisa dikategorikan sebuah dalil yang pasti atau qat'i. Berikutnya adalah kehujahan ijma gitu ya. Alasan gitu mengapa kita harus berijma gitu. Nah,
atsar yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Yang kedua ada di An-Nisa ayat 115. Nah, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, nas tersebut menjadi dalil bahwa mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Yang melakukan hal tersebut adalah menentang Allah dan Rasul-Nya, diancam dengan neraka jahanam. Nah, yang terakhir adalah contoh ijma'. Nah, contoh ijma' yang pertama adalah diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat. Dan hal ini mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua adalah diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Karena dulu itu Al-Quran nggak dibukukan ya, berdasarkan para hafiz-hafidhah aja gitu. Nah, berhubung pada itu ada perang dan membuat para hafiz-hafidhah itu banyak yang syahid gitu ya, maka diputuskan untuk dibukukan seperti itu. Sehingga kita alhamdulillah sekarang bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Oke, yang ketiga adalah kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang keempat adalah menjadikan as-sunnah sebagai sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Finally, kita sudah berada di ujung dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.